Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai pencegahan kecurangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 10 dengan saya sendiri, Novita Dwi Rustiani, dengan NIM 1905520152. Dan saya Nisbah Gofiroh dengan NIM 1905520187. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah audit investigatif dari kelas C1 Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memaparkan profil singkat dari Universitas Tikubang Semarang, yaitu Universitas Tikubang itu memiliki dua kampus. Yang pertama ada kampus Mugas, letaknya ada di Jalan Tri Lomba Juang nomor 1 Semarang. Dan yang satunya ada kampus Kendeng yang berada di Jalan Kendeng 5 Bendanisor Semarang. Dan saat ini Universitas Tikubang Unisbang Semarang memiliki 4 fakultas dan 14 program studi. Yang pertama ada Fakultas Teknologi Informasi dan Industri yang terdiri dari program studi S2 Teknologi Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, dan S1 Teknik Industri. Lalu ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, itu terdiri dari S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan Pendidikan Profesi Akuntansi. Yang ketiga ada Fakultas Hukum dan Bahasa yang terdiri dari S1 Sastra Inggris dan S1 Ilmu Hukum. Lalu yang terakhir ada Fakultas Vokasi, itu terdiri dari D4 Teknik Rekayasa Multimedia Grafis, D3 Manajemen Informatika, D3 Keuangan dan Perbankan, dan D3 Perhotelan. Universitas Tikubang itu memiliki tagline Digital Youth Entrepreneurial University, yang mana selalu meningkatkan kualitas pendidikan, sarana dan prasarana untuk menghasilkan lulusan yang cakap di bidangnya dan memiliki jiwa kewirausahaan. Untuk itu, maka pada kurikulum program studi telah ditambahkan mata kuliah kewirausahaan hingga level mengelola usaha. Selanjutnya, pada tahun 2022, Universitas Tikubang telah memiliki lebih dari 40.000 alumni yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Banyak alumni Universitas Tikubang yang sukses sebagai birokrat di tingkat daerah maupun nasional, pengusaha, pimpinan perguruan tinggi, manajer di perusahaan nasional, dan pekerjaan bidang lainnya. Berdasarkan survei alumni yang dilakukan secara berkala, lebih dari 80% alumni bekerja sesuai dengan bidangnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama mengenai kecurangan atau fraud. The Association of Certified Fraud Examiners atau ICFE mengungkapkan bahwa fraud adalah segala upaya untuk mengelabui atau memberdaya pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pribadi. Upaya yang dilakukan pelaku fraud yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai hukum, penyalahgunaan maupun penyelewengan. Fraud dapat meliputi tindak korupsi, penyalahgunaan aset, maupun manipulasi laporan keuangan. Data yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu informasi yang sangat penting. Pentingnya informasi dalam laporan keuangan memotivasi manajer untuk meningkatkan hasil kinerja perusahaan agar mendapat penilaian yang baik oleh para stakeholder. Namun pada kondisi tertentu, hasil kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat mendorong atau memaksa pihak manajemen untuk melakukan manipulasi di bagian-bagian tertentu agar laporan keuangan terkesan baik. Kemudian informasi yang disajikan dapat
menjadi tidak semestinya yang mengindikasikan terjadinya praktik kecurangan dan akan merugikan berbagai pihak karena hal ini akan mempengaruhi keputusan ekonomi. Financial statement fraud merupakan masalah krusial yang tidak dapat dianggap remeh. Berbagai kasus fraud masih kerap terjadi hingga sekarang. Peran profesi auditor sangat dibutuhkan untuk mendeteksi kemungkinan adanya fraud. Standar Auditing Seksi 316 atau PSA nomor 70 menyatakan bahwa auditor tidak dapat memperoleh keyakinan absolut, namun auditor dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa salah saji material dalam laporan keuangan dapat terdeteksi, termasuk salah saji material sebagai akibat dari kecurangan. Auditor harus secara khusus menaksir resiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan dan harus mempertimbangkan taksiran risiko ini dalam mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan. Association of Certified Fraud Examination atau ACFE tahun 2000, salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud, yang didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non-finansial. Yang kedua, penyalahgunaan aset atau aset misappropriation, yaitu dapat digolongkan ke dalam kecurangan khas, kecurangan kas, dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran biaya secara curang atau fraudulent disbursement. Lalu yang ketiga ada korupsi atau corruption. Dalam konteks pemberantasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TKP di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan. Kecurangan laporan keuangan dapat diminimalisir oleh perusahaan dengan peran profesi auditor untuk segera mendeteksi tindakan kecurangan laporan keuangan. Untuk membantu auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, maka auditor perlu mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu fraud. Salah satu teori yang membahas sebab-sebab terjadinya fraud adalah teori fraud Pentagon oleh Crow pada tahun 2011. Teori ini merupakan teori terbarukan hasil pengembangan teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Tracy pada tahun 1953. Menurut teori fraud Pentagon, kecurangan akan terjadi apabila memenuhi 5 elemen berikut, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan arogansi. Yang pertama, tekanan atau pressure. Tekanan ini menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan dapat berupa bermacam-macam, termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain. Tekanan paling sering datang dari adanya tekanan kebutuhan keuangan. Kebutuhan ini seringkali dianggap sebagai kebutuhan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain untuk bersama-sama menyelesaikannya, sehingga harus diselesaikan secara tersembunyi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecurangan. Menurut SAS nomor 99, terdapat 4 jenis kondisi yang umum terjadi pada pressure yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah financial stability, external pressure,
personal financial need, dan financial target. Pertama, dari perspektif tekanan yaitu financial stability. Financial stability merupakan keadaan finansial perusahaan yang sedang berada dalam kondisi stabil. Menurut SAS nomor 99, manajer menghadapi tekanan untuk melakukan kecurangan ketika stabilitas keuangan dan profitabilitas perusahaannya terancam kondisi ekonomi, industri, dan situasi lainnya. Yang kedua, perspektif tekanan yaitu external pressure. External pressure adalah tekanan yang berlebihan yang dirasakan oleh manajemen untuk memenuhi persyaratan dari pihak ketiga. Misalnya ketika manajemen dinilai tidak dapat mengembalikan pinjaman modal yang diberikan oleh kreditur, maka manajemen rentan melakukan kecurangan agar tetap dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman. Ketiga, dari perspektif tekanan yaitu financial target. Financial target adalah besarnya laba yang harus dicapai atas usaha yang telah dikeluarkan. Secara tidak langsung, target keuangan memberikan tekanan kepada manajemen agar target laba dapat tercapai. Apabila target tidak tercapai, maka ada kemungkinan manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan. Perspektif tekanan yang keempat yaitu personal financial need, yaitu merupakan suatu kondisi di mana keuangan pada perusahaannya dipengaruhi oleh kondisi keuangan dari para eksekutif perusahaannya. Dinyatakan oleh Choso tahun 2009 dan Dun tahun 2004 dari hasil penelitian yang telah mereka lakukan menunjukkan bahwa financial need dari para eksekutif perusahaan akan turut berpengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan mereka dikarenakan mereka memiliki sebuah peranan kuat dalam bidang keuangan perusahaannya. Faktor yang kedua yaitu peluang atau opportunity. Adanya peluang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang tercipta karena adanya kelemahan pengendalian internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, atau penyalahgunaan posisi atau otoritas. Kegagalan untuk menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi aktivitas kecurangan juga meningkatkan peluang terjadinya kecurangan. Dari 3 faktor resiko kecurangan, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization, peluang merupakan hal dasar yang dapat terjadi kapan saja, sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisasi mulai dari atas. Organisasi harus membangun adanya proses, prosedur, dan pengendalian yang bermanfaat dan menempatkan karyawan dalam posisi tertentu agar mereka tidak dapat melakukan kecurangan dan efektif dalam mendeteksi kecurangan seperti yang dinyatakan dalam SAS nomor 99. Dalam SAS nomor 99 menyebutkan bahwa peluang pada financial statement fraud dapat terjadi pada ketiga kategori kondisi. Kondisi tersebut adalah nature of industry, ineffective monitoring, dan organizational structure. Pertama, dari perspektif peluang yaitu nature of industry. Nature of industry merupakan kondisi ideal suatu perusahaan atau organisasi dalam industri. Salah satu bentuk dari nature of industry yaitu kondisi piutang perusahaan. Perusahaan yang baik akan menekan dan memperkecil jumlah piutang perusahaan serta memperbanyak penerimaan aliran kas perusahaan. Tingginya piutang dalam penjualan menurut penelitian Daniel tahun 2014 menunjukkan bahwa akun piutang merupakan aset yang memiliki resiko manipulasi lebih tinggi. Maka rawan terjadi kecurangan dalam laporan keuangan melalui akun piutang.
Yang kedua yaitu dari perspektif peluang, yaitu efektif monitoring. Efektif monitoring adalah keadaan di mana perusahaan memiliki pengawasan yang cukup efektif dalam memantau kinerja operasional perusahaan. Apabila perusahaan memiliki sistem pengawasan yang baik, maka kecenderungan terjadinya kecurangan laporan keuangan semakin kecil. Ketiga, dari perspektif peluang yaitu organizational structure, merupakan struktur organisasi yang kompleks dikarenakan ketidakstabilannya dalam perangkapan jabatan suatu perusahaan yang dimana juga dapat mengurangi pengawasan dan perputaran semua karyawan serta manajerial yang kurang efektif. Ketidakstabilan pada organizational structure ini dapat ditandai dengan adanya presentase yang sangat tinggi dalam perputaran posisi manajer senior, para konsultan perusahaan, serta jajaran dewan direksi di perusahaan mereka bekerja. Tidak kuatnya pengawasan serta lemahnya corporate governance yang ada dapat menimbulkan fraud. Faktor yang ketiga yaitu rasionalisasi atau rationalization, yaitu adalah komponen penting dalam banyak kecurangan. Rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari fraud triangle yang paling sulit diukur. Menurut SAS nomor 99, rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur dengan siklus pergantian auditor, opini auditor yang didapat perusahaan tersebut, serta keadaan total aktual dibagi dengan total aktiva. Berikut ini disajikan ringkasan kategori, definisi, dan contoh fraud risk factor berdasarkan fraud triangle theory oleh Cressy yang diadopsi dalam SAS nomor 99 dan berkaitan dengan financial statement fraud. Dalam SAS nomor 99 atau AICPA tahun 2002 menyatakan bahwa pengaruh adanya pergantian auditor dalam perusahaan dapat menjadi indikasi terjadinya kecurangan. Studi yang dilakukan oleh Stis tahun 91 dan Estepierre dan Anderson tahun 1984 menunjukkan bahwa perubahan auditor dapat menjadi karena alasan yang sah, resiko kegagalan audit dan mitigasi berikutnya akan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Lobeke tahun 1989 menemukan bahwa sejumlah besar fraud dalam sampel mereka dilakukan dalam 2 tahun pertama masa jabatan auditor. Change in auditor atau pergantian auditor yang digunakan perusahaan dapat dianggap sebagai suatu bentuk untuk menghilangkan jejak fraud yang ditemukan oleh auditor sebelumnya. Kecenderungan tersebut mendorong perusahaan untuk mengganti auditor independennya guna menutupi kecurangan yang terdapat dalam perusahaan. Faktor yang keempat yaitu kompetensi atau competence. Kompetensi yang dipaparkan dalam teori fraud Pentagon memiliki makna yang serupa dengan kapabilitas atau kemampuan yang sebelumnya dijelaskan dalam teori fraud Diamond oleh Wolf dan Hermanson pada tahun 2004. Wolf dan Hermanson berpendapat bahwa dalam mendesain suatu sistem deteksi sangat penting untuk mempertimbangkan personal yang ada di perusahaan yang memiliki kapabilitas untuk melakukan fraud atau menyebabkan penyelidikan oleh internal auditor.
Kompetensi atau kapabilitas merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Menurut Crow tahun 2011. Terdapat 6 komponen dalam competence atau capability, antara lain posisi, kecerdasan, percaya diri, pemaksaan, penipuan, dan manajemen stres. Pergantian direksi diindikasikan mampu menggambarkan kemampuan dalam melakukan manajemen stres. Pergantian direksi adalah penyerahan wewenang dari direksi lama kepada direksi baru. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja manajemen sebelumnya. Namun, perubahan direksi dapat menimbulkan stres period sehingga berdampak pada semakin terbukanya peluang untuk melakukan fraud. Pergantian direksi juga dapat mengindikasikan suatu kepentingan politik tertentu untuk menggantikan jajaran direksi sebelumnya. Wolf dan Hermanson tahun 2004 mengungkapkan fraud tidak akan terjadi tanpa keberadaan orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Pengawasan yang lemah dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan fraud dan orang tersebut merasionalisasikan perilaku fraudnya. Namun, orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengenali peluang sebagai sebuah kesempatan untuk mengambil keuntungan tersebut. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai arogansi atau arrogance. Menurut Crow, arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Kemudian, berdasarkan penemuan Crow pada tahun 2011, Komite of Sponsoring Organisasi Komisi Treadway atau COSO melakukan sebuah studi yang membuktikan bahwa 70% dari penipu memiliki profil yang menggabungkan tekanan dengan arogansi atau keserakahan, dan 89% dari kasus penipuan yang melibatkan CEO. Kemudian, frequent number of CEO's picture adalah jumlah foto CEO yang terpampang pada laporan tahunan perusahaan. Banyaknya foto CEO yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan perusahaan dapat mempresentasikan tingkat arogansi atau superioritas yang dimiliki CEO tersebut. Seorang CEO cenderung lebih ingin menunjukkan kepada semua orang akan status dan posisi yang dimilikinya dalam perusahaan, karena mereka tidak ingin kehilangan status atau posisi tersebut atau merasa tidak dianggap. Hal ini sesuai dengan salah satu elemen yang dipaparkan oleh Crow pada tahun 2011. Tingkat arogansi yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya fraud, karena arogansi dan superioritas yang dimiliki seseorang CEO membuat CEO merasa bahwa kontrol internal apapun tidak berlaku bagi dirinya karena status dan posisi yang dimiliki sekarang. Menurut Crow, pada tahun 2011 juga terdapat kemungkinan bahwa CEO akan melakukan cara apapun untuk mempertahankan posisi dan kedudukan yang sekarang dimilikinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan fraud. Pencegahan fraud merupakan tindakan memerangi kecurangan dengan biaya yang murah. Kita dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan yang terjadi di awal dengan cara pencegahan atau mencegah fraud terjadi. Pencegahan dini terhadap kecurangan fraud dianggap sebagai sebuah solusi guna untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan.
Pencegahan fraud digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menghindari ketidakjujuran yang dapat merugikan pihak lain ataupun orang lain. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilakukan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama, keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum. Dan yang terakhir, peraturan yang berlaku. Menurut Joso pada tahun 1992. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang dapat mencegah tindakan kecurangan. Yang pertama ada sistem pengendalian internal, yang kedua tata kelola yang baik, dan yang terakhir akhlak dan moral seseorang. Kemudian yang pertama ada sistem pengendalian internal. Pengertian dari sistem pengendalian internal atau pengendalian internal adalah suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset-aset yang ada di dalam perusahaan. Hal ini juga digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dari pengendalian internal adalah seluruh data dari suatu bagian akan otomatis diperiksa oleh bagian lain di suatu perusahaan. Kemudian, dalam teori akuntansi, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Pengendalian internal ini sebuah cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya manusia dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya, sistem pengendalian internal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengendalian preventif, yang kedua pengendalian detektif, dan yang terakhir pengendalian korektif. Yang pertama adalah pengendalian preventif, yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau error condition dari suatu proses bisnis, atau dengan kata lain pengendalian yang dilakukan sebelum masalah timbul. Adapun contoh dari pengendalian preventif, yaitu yang pertama, dibuatnya standar operasional prosedur untuk suatu kegiatan entitas. Yang kedua, ada dibuatnya pemisahan fungsi dari suatu entitas. Dan yang ketiga, dibuatnya rentang otorisasi dalam suatu entitas. Yang kedua, adapun pengendalian detektif, yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi adanya suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan tersebut, atau dengan kata lain pengendalian yang dilakukan di mana telah terdapat suatu permasalahan. Contoh dari pengendalian detektif yaitu dilakukannya rekonsiliasi kas dan dilaksanakannya audit secara periodik. Dan yang ketiga adalah pengendalian korektif, yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan resiko tidak tercapainya tujuan organisasi yang telah ditemukan pada kegiatan pengendalian preventif maupun pengendalian detektif. Adapun contoh dari pengendalian korektif, yaitu dilakukannya perbaikan suatu sistem informasi
atas kesalahan data yang disebabkan adanya error dalam sistem informasi suatu perusahaan ataupun suatu entitas. Selanjutnya, yang kedua, adanya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Good corporate governance atau GCG adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Apabila suatu perusahaan menerapkan tata kelola yang baik, maka upaya pencegahan terjadinya fraud atau kecurangan dalam suatu organisasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian dalam upaya mencegah fraud, penerapan good corporate governance berperan dalam mewujudkan budaya jujur, etika yang tinggi, tanggung jawab manajemen yang lebih baik dalam melakukan pencegahan dan evaluasi atas potensi fraud. Fungsi komite audit yang lebih baik dalam melakukan pengawasan. Untuk mencegah atau mendeteksi kecurangan, selain mengimplementasikan good corporate governance, dibutuhkan pula sistem yang dapat memastikan berjalannya proses pengendalian pada level transaksi. Potensi fraud dapat diminimalkan dengan penerapan good corporate governance atau GCG. Selanjutnya, adapun struktur tata kelola perusahaan dibentuk oleh dua mekanisme tata kelola, yaitu yang pertama ada mekanisme tata kelola internal yang didesain untuk mengurus, mengarahkan, dan memantau aktivitas perusahaan dalam rangka menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Contoh dari mekanisme tata kelola internal diantaranya adalah yang pertama Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan fungsi pengendalian internal. Yang kedua, mekanisme tata kelola eksternal merupakan mekanisme yang dimaksud untuk memantau aktivitas, pekerjaan, dan kinerja perusahaan, memastikan bahwa semua kepentingan pihak internal, yaitu manajemen, dewan direksi, komisaris, dan pegawai perusahaan sejalan dengan pihak eksternal, yaitu pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun contoh dari mekanisme eksternal, yaitu yang pertama pasar modal, pasar tenaga kerja, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan praktik terbaik aktivitas investor. Penerapan corporate governance menghendaki kewujudan 5 prinsip penting yang disingkat dengan TARIP. Yang pertama ada transparansi, accountability, responsibility, dependency, dan fairness. Transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua ada accountability, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga ada responsibility, yaitu kesesuaian atau ketepatan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat ada independensi, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan. Dan yang terakhir yaitu fairness, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak dari stakeholder. Selanjutnya ada fungsi tata kelola perusahaan, merupakan elemen penting dari struktur tata kelola perusahaan yang baik, yaitu terdiri dari fungsi pengawasan, fungsi manajerial, fungsi kepatuhan, fungsi internal audit, fungsi hukum dan fungsi penasehat keuangan, fungsi audit eksternal, dan fungsi pemantauan. Yang pertama adapun fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan pada fungsi manajerial agar berjalan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. Yang kedua, fungsi manajerial. Fungsi manajerial merupakan fungsi dari manajemen untuk menjalankan perusahaan dan mengurus sumber-sumber operasi dan pengungkapan yang relevan atas informasi keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, adanya fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan yaitu fungsi ini berisikan undang-undang, peraturan, standar, dan praktik terbaik yang ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi profesional untuk menciptakan kerangka kerja kepatuhan bagi perusahaan publik yang mencapai tujuannya. Yang keempat, fungsi internal audit. Fungsi internal audit adalah memberikan jasa penjaminan atau konsultasi kepada perusahaan untuk efisiensi operasi, resiko manajemen, pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan proses-proses tata kelola. Yang kelima, fungsi hukum dan fungsi penasehat keuangan. Fungsi hukum dan fungsi penasehat keuangan menyediakan advis hukum dan membantu perusahaan, para direktur, pegawai dalam rangka kepatuhan terhadap undang-undang dan kewajiban hukum lainnya serta tugas fidusia. Penasehat keuangan akan memberikan advis keuangan dan perencanaan kepada perusahaan. Yang keenam adalah fungsi audit eksternal. Fungsi audit eksternal dilakukan oleh auditor eksternal dalam memberikan opininya bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP dan tidak terdapat salah saji yang material. Kemudian yang ketujuh adanya fungsi pemantauan. Fungsi pemantauan dijalankan oleh pemegang saham, khususnya pemegang saham institusi yang diberikan wewenang oleh pemilik dan jika perlu memperhatikan para direktur. Kemudian ketujuh fungsi tata kelola tersebut merupakan elemen penting terhadap struktur tata kelola perusahaan. Keseimbangan atau will balance, implementasi ketujuh fungsi tata kelola yang saling berhubungan akan menghasilkan tanggung jawab dari tata kelola perusahaan yang baik, laporan keuangan yang terpercaya, dan jasa audit yang kredibel. Selanjutnya yang ketiga adanya akhlak dan moral seseorang. Kata akhlak ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata kholik yang bermakna pencipta dan kata makhluk yang artinya ciptaan yang diciptakan. Dari kata khalaqa, menciptakan.
Pemimpin adalah seseorang yang memiliki keterampilan kepemimpinan, memiliki kemampuan mempengaruhi orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan suatu alasannya. Menurut Rifai pada tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa akhlak suatu pemimpin adalah seseorang yang mampu menciptakan atau memberikan teladan terhadap seseorang sehingga mampu mempengaruhi anggotanya dan dapat dicontoh untuk mengarahkan dan membimbing orang lain yang dipimpinnya. Yang ketiga adalah akhlak dan moral seseorang. Kata akhlak ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata kholik yang bermakna pencipta dan kata makhluk yang artinya ciptaan yang diciptakan dari kata khalaqah yang menciptakan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki keterampilan kepemimpinan, memiliki kemampuan mempengaruhi orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasannya. Menurut Rifai pada tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa akhlak pemimpin adalah seorang yang mampu menciptakan atau memberikan teladan sehingga mempengaruhi anggotanya, sehingga dapat dicontoh untuk mengarahkan dan membimbing orang dengan dipimpinnya. Akhlak pemimpin merupakan refleksi bagi akhlak bawahannya dalam bekerja dan bertanggung jawab. Bawahan akan cenderung untuk mengimitasi perilaku dari pimpinannya. Diperlukan akhlak yang baik dari pemimpin untuk membentuk perilaku yang etis dalam diri bawahan. Konsep pemimpin yang berakhlak dikonseptualisasikan oleh Siregar dan kawan-kawan pada tahun 2018 ke dalam dua aspek, yaitu yang pertama ada akhlak al-karimah dan yang kedua adanya akhlak al-masmumah. Akhlak al-karimah merupakan sikap yang melekat pada seseorang berupa ketaatan pada aturan dan ajaran. Sedangkan akhlak al-masmumah yaitu sikap yang melekat pada diri berupa kebiasaan pelanggaran-pelanggaran kepada ketentuan dan aturan. Penelitian empiris telah membuktikan bahwa pengaruh pemimpin yang etis akan mencegah fraud atau kecurangan. Menurut Mayer dan kawan-kawan pada tahun 2010. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai moral. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moralitas adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan sikap seseorang ataupun individu. Sedangkan akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut Laksmi dan Sujana pada tahun 2019, Luminseng pada tahun 2019, kemudian Fernanditya dan Muslikah pada tahun 2020 juga menjelaskan bahwa perilaku etis dipengaruhi oleh penalaran moral individu. Individu yang memiliki tingkat penalaran moral yang berbeda akan memiliki perilaku yang berbeda dalam menghadapi dilema etika. Jika seseorang memiliki tingkat moral yang baik, semakin besar kemungkinan orang tersebut melakukan hal yang benar, dan sebaliknya. Jika seseorang memiliki tingkat moral yang buruk, semakin besar juga kemungkinan orang tersebut melakukan hal yang buruk. Kemudian tindakan individu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap prakonvensional, yang kedua tahap konvensional, dan yang ketiga ada tahap pasca konvensional. Yang pertama yaitu tahap prakonvensional.
Pada tahap ini, individu akan mengambil tindakan yang tepat karena ketakutannya terhadap hukum ataupun peraturan yang ada. Selanjutnya, pada tahap kedua, yaitu tahap konvensional, individu menggunakan norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai dasar dalam melakukan tindakannya. Kemudian, pada tahap terakhir yaitu pasca konvensional, individu mendasarkan tindakannya pada kepentingan orang lain dan hukum universal. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa moralitas suatu individu merupakan sikap mental dan emosional yang dimiliki oleh individu sebagai anggota kelompok sosial dalam melaksanakan tugas dan kesetiaan kepada masing-masing kelompok. Selanjutnya yaitu cara mencegah terjadinya fraud pada perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, organisasi, atau bahkan instansi pemerintah, kasus fraud alias kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan memang sangat merugikan. Demi mencegah kasus semakin menggerogoti finansial perusahaan, mempelajari apa saja penyebab terjadinya fraud bisa saja sangat penting dalam upaya melakukan pencegahan dari awal. Hanya saja meskipun berbagai penyebab terjadinya fraud sudah diusahakan seminimalis mungkin, tetap saja aksi kecurangan laporan keuangan pasti akan terjadi. Kalau sudah begini, perusahaan hanya bisa menelan kerugian dan menuju kebangkrutan lantaran para pelaku fraud seakan tidak tersentuh hukum dan tanpa tanggung jawab mengembalikan dana yang diselewengkan. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah fraud ketika aksi penyelewengan dana itu terjadi dan akhirnya terbongkar, tentu perusahaan harus siap dengan berbagai kemungkinan terburuk, terutama dalam hal keseimbangan finansial. Hanya saja banyak kisah perusahaan terpaksa gulung tikar lantaran tak mampu bertahan dengan kondisi keuangan yang terus memburuk. Jika begini, maka pencegahan adalah solusi terbaik. Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud di perusahaan. Yang pertama, sosialisasi standar operating procedure atau SOP, di mana pengelola atau pemilik bisnis bisa mencegah fraud lewat cara sosialisasi standar operating procedure atau SOP anti korupsi. Baik karyawan lama maupun karyawan baru harus paham betul dengan aturan anti korupsi, lengkap dengan ancaman hukumannya. Mencegah fraud bisa dilakukan dengan cara sosialisasi standar operating procedure atau SOP anti korupsi. Harapannya jika setiap karyawan sudah tahu, memahami, dan bekerja berdasarkan SOP yang telah ditetapkan perusahaan, maka mereka akan terbiasa bekerja dengan disiplin. SOP juga bisa menjadi upaya dan strategi meminimalkan dan mencegah terjadinya fraud di perusahaan dan pelanggaran aturan dalam perusahaan. Yang kedua, kenyamanan bekerja dalam perusahaan. Suasana kerja yang nyaman di perusahaan akan membuat semua karyawan bekerja dengan nyaman dan produktivitas kerja mereka pun bisa meningkat. Di saat yang sama, rasa nyaman dapat pula membangun loyalitas karyawan terhadap perusahaan sehingga mereka bisa bekerja produktif, disiplin, dan efektif. Sebaliknya, jika suasana kerja tidak nyaman, gaji kurang layak, tidak ada sistem kompensasi maupun reward atas hasil kerja yang bagus, tentu akan membuat karyawan bisa berpikir untuk melakukan pencurangan. Yang ketiga, melakukan audit dan evaluasi secara teratur. Dalam setiap perusahaan, pasti ada yang namanya internal audit. Tugas dari tim auditor internal ini untuk secara rutin melakukan audit laporan keuangan perusahaan, sekaligus untuk mencari tahu ada tidaknya indikasi kecurangan. Namun, auditor dari internal perusahaan itu tidak cukup untuk mencegah terjadinya kecurangan atau fraud. Sebagai pemilik perusahaan, harus dilakukan secara rutin menggunakan jasa tim auditor eksternal dari luar perusahaan.
sehingga audit secara menyeluruh dan teratur meminimalkan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kemampuan karyawan dalam perencanaan keuangan. Penyebab paling banyak mengapa seseorang nekat melakukan berbagai kecurangan biasanya karena ketiadaan uang atau sedang terlilit hutang. Hal ini bisa karena orang tersebut memang tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi atau membuat perencanaan keuangan pribadi dan keluarga. Untuk itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan perusahaan agar para karyawan memiliki keuangan yang sehat adalah dengan mengadakan pelatihan maupun training terkait keuangan. Terakhir, yang paling penting untuk dilakukan adalah secara rutin melakukan analisa keuangan dengan pihak konsultan independen berkualitas dan bertanggung jawab. Baik, berdasarkan materi yang telah dipaparkan, kami dari kelompok 10 mengutip kata-kata yang berkaitan dengan tindak kecurangan yang semoga dapat memotivasi teman-teman semua, yaitu kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Lalu ada dari hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa barang siapa tidak berlaku jujur atau menipu, maka dia bukan termasuk golongan kami. Dengan ini, maka kami mengajak teman-teman semua untuk berlaku jujur karena kejujuran merupakan suatu hal yang penting dan amat sangat berharga untuk kehidupan kita di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih.